Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan perbukitan, tinggal seorang wanita bernama Arni. Arni adalah seorang ibu rumah tangga yang sederhana, hidup bersama suaminya, Budi, dan anak perempuannya, Dinda, yang kini sudah beranjak dewasa. Mereka tinggal di rumah kayu tua yang sudah penuh dengan kenangan. Dinda, satu-satunya anak mereka, adalah seorang gadis yang sangat dekat dengan ibunya. Sejak kecil, Arni dan Dinda memiliki hubungan yang begitu erat, penuh dengan tawa, canda, dan cerita-cerita hangat tentang masa depan. Dinda selalu bercerita tentang impian-impian besarnya, menjadi seorang desainer dan bekerja di kota besar. Arni selalu mendukung apapun pilihan Dinda, meski dalam hatinya dia merasa takut akan kehilangan putrinya kelak. Namun, hidup memang penuh kejutan yang tak pernah terduga. Suatu hari, Dinda pulang ke rumah dengan wajah yang berbeda. Arni yang sedang memasak di dapur tidak menyadari ada sesuatu yang mengganggu perasaan putrinya. Dinda mendekati ibunya dengan langkah pelan. Wajahnya cemas. "Ibu, ada yang harus Dinda ceritakan," kata Dinda, suara agak bergetar. Arni menatapnya dengan perhatian. "Apa, Nak? Ada yang salah?" Dinda duduk di kursi dekat meja makan, meremas tangan. Dinda sudah bertunangan." Arni terkejut. "Apa? Dengan siapa, Nak?" "Dengan Rangga," jawab Dinda dengan hati-hati. Rangga adalah seorang pemuda yang sudah dikenalnya sejak lama, seorang pria yang menurut Arni baik-baik saja. Namun, Arni masih merasa ada yang aneh dengan cara Dinda menyampaikan berita ini. "Kenapa tampaknya kau ragu, Nak?" tanya Arni, semakin khawatir. Dinda terdiam sejenak. Dinda tidak tahu harus bagaimana. "Ibu tahu kan, Rangga itu bekerja di Jakarta, dan Dinda merasa ibu pasti akan merasa kesepian kalau Dinda pergi." Arni tersenyum, meski hatinya terasa berat. "Nak, ibu akan selalu mendukung keputusanmu. Dinda sudah dewasa, dan ibu tahu kamu pasti tahu apa yang terbaik untukmu." Namun, di balik senyum Arni, ada rasa takut yang semakin mendalam. Ia tahu bahwa saat Dinda menikah dan pergi ke Jakarta, ia akan kehilangan satu-satunya anak yang telah tumbuh bersama di sisi kehidupannya. Rasa kehilangan itu membuat Arni tidak bisa menahan air matanya. Arni mencoba untuk tetap tegar di depan Dinda. "Jika Rangga adalah orang yang membuatmu bahagia, ibu akan mendukungmu, Nak. Tapi ingatlah, meski kamu jauh di sana, ibu selalu ada untukmu." Hari pernikahan Dinda dan Rangga pun tiba. Semua orang di desa datang untuk merayakan pernikahan mereka. Arni merasa haru, campur aduk dengan kebahagiaan dan kesedihan yang membelenggu hatinya. Ia merasakan bahwa pernikahan itu adalah titik awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Anak yang ia besarkan selama ini, yang ia rawat dengan penuh kasih sayang, kini akan pergi untuk memulai hidup baru. Di hari pernikahan, saat Dinda mengenakan gaun pengantin putih dan berjalan menuju altar, Arni tidak bisa menahan tangisnya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya, seperti sebuah babak dalam hidupnya yang akan berakhir. Namun, ia berusaha tersenyum, berusaha menunjukkan kepada Dinda bahwa ia mendukung keputusan besar itu. "Dinda, selamat menikah, Nak. Semoga bahagia bersama Rangga," ujar Arni sambil memeluk erat putrinya. Pernikahan itu berakhir dengan sukacita, tetapi perasaan Arni justru semakin berat. Setelah Dinda dan Rangga berangkat ke Jakarta, rumah itu terasa kosong dan sepi. Arni dan Budi hanya bisa merasakan kesunyian yang mendalam, merindukan tawa dan canda Dinda yang dulu mengisi setiap sudut rumah. Beberapa bulan berlalu, Dinda yang kini sudah tinggal di Jakarta, mulai sibuk dengan pekerjaan dan kehidupannya yang baru. Arni dan Budi hanya bisa berkomunikasi melalui telepon atau pesan singkat. Setiap kali Dinda menelepon, Arni merasa hatinya terobati sedikit, meskipun kesepian itu tetap menghantui. Suatu malam, saat Arni sedang duduk di ruang tamu, telepon rumah berdering. Ia segera mengangkatnya,
berharap itu adalah Dinda yang menelepon. "Ibu, aku ingin pulang." Suara Dinda terdengar sangat berbeda. Arni terdiam, hatinya berdebar. "Ada apa, Nak?" "Ada sesuatu yang harus aku ceritakan, Ibu." Suara Dinda terdengar penuh kecemasan, dan Arni bisa merasakan ada yang tidak beres. Arni duduk dengan cemas. Jantungnya berdegup kencang. "Dinda, apa yang terjadi? Kenapa kau ingin pulang?" Tanyanya dengan penuh kekhawatiran, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Dari ujung telepon, terdengar suara Dinda yang terisak. "Ibu, Rangga kecelakaan," kata Dinda, suaranya penuh tangis. Dia meninggal, Bu. Rangga meninggal dunia." Sekejap, dunia Arni terasa runtuh. Ia merasa tubuhnya lemas, seolah-olah seluruh kekuatannya menghilang begitu saja. Dinda yang selama ini penuh dengan tawa dan impian, kini kehilangan orang yang sangat ia cintai. Arni bisa merasakan betapa hancurnya hati putrinya, meskipun jarak memisahkan mereka. "Ibu, aku gak tahu harus bagaimana." Suara Dinda tersendat-sendat. "Aku gak siap, Bu. Aku gak siap untuk kehilangan dia. Aku sangat mencintainya." Air mata Arni mulai mengalir. Namun ia berusaha untuk tetap kuat demi putrinya. "Dinda, Ibu tahu betapa berat ini untukmu. Jangan ragu untuk kembali ke rumah, Nak. Ibu akan selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi, Ibu akan selalu ada di sisimu." Dengan rasa cemas yang mendalam, Arni segera menghubungi Budi, suaminya. Mereka merasa terkejut dan hancur mendengar kabar itu. Budi langsung mengajak Arni untuk pergi ke Jakarta, menemani Dinda melewati masa-masa sulit. Namun, Arni tahu bahwa perasaan Dinda jauh lebih berat daripada apapun yang bisa mereka bayangkan. Setelah beberapa hari, mereka tiba di Jakarta. Arni segera menghubungi Dinda, dan dalam waktu singkat, Dinda datang menjemput mereka di bandara. Wajahnya pucat, matanya sembab dari tangisan yang tak pernah berhenti. Ia terlihat sangat rapuh, jauh lebih lemah dari yang Arni kenal. Ketika Arni melihat Dinda keluar dari mobil, ia merasa perasaan yang sangat mendalam menguasai hatinya. Ia ingin memeluknya, memberikan kekuatan, tetapi Dinda terlihat begitu rapuh. Arni segera menghampiri putrinya dan memeluknya erat, mencoba memberikan kenyamanan dalam kesedihan yang mendalam. "Dinda, Ibu ada di sini. Aku akan selalu ada untukmu," ujar Arni, dengan suara gemetar. Dinda hanya bisa menangis dalam pelukan ibunya. "Aku tidak tahu bagaimana aku harus menjalani hidup tanpa Rangga, Bu. Dia adalah segalanya untukku," ucap Dinda dengan sesenggukan. Suaranya terdengar sangat putus asa. Arni membawa Dinda kembali ke rumah mereka di desa. Meskipun mereka mencoba untuk menghibur Dinda, hatinya tetap terluka. Rangga yang dulunya tampak begitu penuh semangat dan bahagia kini telah pergi. Arni tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan luka di hati putrinya yang begitu dalam. Hari-hari berlalu, dan Dinda semakin tertutup. Ia tidak lagi berbicara banyak, hanya duduk di sudut rumah dengan tatapan kosong. Arni dan Budi merasa tak berdaya melihat Dinda begitu menderita. Mereka tahu, meskipun mereka mencintainya dengan sepenuh hati, ada rasa kehilangan yang tak bisa mereka obati begitu saja. Pada suatu malam yang gelap, Dinda duduk di balkon rumah mereka, menatap langit yang sepi. Arni mendekatinya dengan pelan, duduk di samping putrinya, dan meraih tangannya. "Dinda, Ibu tahu ini sangat berat. Kehilangan orang yang kita cintai adalah rasa sakit yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata," ujar Arni dengan lembut. Dinda menundukkan kepalanya, air mata kembali mengalir. "Aku merasa seperti aku telah merusak segalanya, Bu. Aku tidak bisa membuat Rangga bahagia. Aku merasa gagal." Arni memeluk Dinda dengan penuh kasih. "Kehilangan itu bukan salahmu, Nak. Ini adalah bagian dari hidup yang sulit kita pahami. Tetapi yang paling penting adalah kamu masih punya kekuatan untuk terus hidup, untuk melangkah ke depan. Rangga pasti ingin kamu kuat, Dinda. Dia ingin kamu bahagia, meskipun dia sudah tidak ada lagi."
Dinda meremas tangan ibunya, mencoba merasakan kekuatan yang telah diberikan Arni. Namun, di dalam hatinya yang hancur, ia merasa kesulitan untuk melepaskan rasa bersalah dan kesedihannya. Rangga, pria yang telah menjadi bagian besar dari hidupnya, kini hanya tinggal kenangan. Arni, meski penuh dengan keprihatinan, berusaha untuk tetap menjadi pelabuhan yang aman bagi Dinda. Ia tahu bahwa perasaan kehilangan ini tidak akan hilang dalam waktu dekat, tetapi ia berharap bisa memberikan sedikit ketenangan dalam hati putrinya. Namun, apa yang Arni tidak tahu adalah bahwa ada suatu hal yang akan terjadi pada diri Dinda yang lebih besar dari sekadar kehilangan. Sebuah keputusan yang akan mengubah hidup mereka semua selamanya. Keputusan yang akan menguji seberapa besar kekuatan cinta seorang ibu terhadap anaknya, dan bagaimana menghadapi kenyataan hidup yang tak terduga. Arni berdoa agar Dinda bisa bangkit, meskipun hatinya penuh dengan kecemasan. Ia tahu, meskipun waktu akan membantu menyembuhkan sebagian luka, tidak ada yang bisa menggantikan kekosongan yang ditinggalkan Rangga. Minggu-minggu berlalu dengan penuh keheningan yang menyakitkan. Dinda, meskipun tidak lagi menunjukkan rasa cemas yang berlebihan, tetap terperangkap dalam kesedihan yang mendalam. Setiap kali Arni mencoba untuk berbicara tentang masa depan, Dinda akan menghindar, memilih untuk tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Arni merasa terjepit antara menjadi ibu yang penuh kasih sayang dan menjadi ibu yang harus menyadarkan putrinya bahwa hidup harus terus berjalan, meski perasaan kehilangan itu begitu berat. Suatu pagi, Dinda mengejutkan Arni dengan sebuah keputusan yang sama sekali tidak terduga. Dinda datang ke dapur dengan wajah yang lebih serius daripada biasanya. Matanya masih sembab, tetapi kali ini ada keteguhan yang berbeda dari dalam dirinya. "Ibu," suara Dinda serak, "aku harus kembali ke Jakarta." Arni memandang putrinya dengan penuh tanda tanya, merasa ragu. "Kembali? Tapi Dinda, bagaimana dengan keadaanmu? Aku pikir kau masih butuh waktu untuk memulihkan diri." Dinda menghela napas panjang dan duduk di kursi di depan meja makan. "Ibu, Aku tidak bisa terus berlarut-larut dalam kesedihan ini. Aku merasa aku harus melanjutkan hidup, meskipun itu sangat berat. Rangga sudah pergi, dan aku tidak bisa terus menghantui diriku sendiri dengan kenangan tentang dia." Arni terdiam, hatinya terasa berat. Ia tahu betapa sulitnya bagi Dinda untuk membuat keputusan itu. Namun, Arni juga tahu bahwa Dinda bukan lagi anak kecil yang bisa dijaga terus-menerus. Dinda sudah dewasa, dan ia harus belajar untuk berdamai dengan kenyataan. "Apakah kamu yakin, Nak?" tanya Arni, dengan suara gemetar. "Ibu takut kamu melangkah terlalu cepat." Dinda menatap ibunya dengan mata yang penuh keteguhan, meski di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada satupun langkah yang mudah. "Aku harus melanjutkan hidup, Bu. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang kenangan. Aku harus belajar untuk bangkit. Dan aku ingin itu terjadi sekarang, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah." Arni memeluk Dinda dengan lembut. "Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, Nak. Ibu tahu ini tidak akan mudah. Tetapi apapun keputusanmu, Ibu akan selalu mendukungmu." Dinda menatap ibunya dalam pelukan yang hangat itu, tetapi di dalam dirinya, perasaan takut dan gelisah tetap ada. Jakarta, tempat yang sebelumnya penuh dengan harapan dan impian, kini terasa seperti beban yang sangat berat. Namun, ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain selain melangkah maju. Keberangkatan Dinda ke Jakarta semakin dekat. Arni dan Budi merasa sangat berat untuk melepaskan Dinda kembali ke kota yang jauh. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah bagian dari proses hidup yang harus dilalui. Namun perasaan kehilangan itu tetap mengendap di hati mereka. Di hari keberangkatan Dinda, suasana rumah terasa sangat sepi. Arni dan Budi hanya bisa duduk bersama di ruang tamu, menatap Dinda yang sedang mempersiapkan barang-barangnya. Dinda mengemas pakaian dengan rapi, tetapi Arni bisa melihat ada sedikit keraguan di matanya. "Dinda," panggil Arni, mencoba berbicara sebelum Dinda pergi. "Ibu tahu ini tidak mudah untukmu. Tetapi ingat, apapun yang terjadi, rumah ini selalu terbuka untukmu." Dinda menoleh dengan senyum tipis. "Aku tahu, Bu."
Aku akan selalu kembali, tapi aku harus belajar menjalani hidupku sendiri. Arni menahan tangis yang hampir keluar dari matanya. Ia tahu, meskipun Dinda akan kembali suatu hari nanti, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Ada sesuatu yang telah berubah, dan itu adalah kenyataan yang harus diterima. Akhirnya, Dinda masuk ke dalam mobil dan meninggalkan rumah itu. Arni dan Budi berdiri di depan pintu, menyaksikan mobil yang semakin menjauh, meninggalkan rumah yang penuh kenangan itu. Arni merasa hatinya hancur, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menahan Dinda. Dinda harus pergi, dan itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dilalui. Setelah Dinda kembali ke Jakarta, suasana rumah kembali terasa sepi. Tidak ada lagi suara tawa dan canda dari putrinya. Hanya ada kenangan yang terperangkap di setiap sudut rumah. Arni dan Budi berusaha untuk melanjutkan kehidupan mereka, meskipun mereka merasa hampa tanpa kehadiran Dinda. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Dinda selalu menghubungi mereka, ia tetap tidak banyak bercerita tentang kehidupannya di Jakarta. Arni merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa Dinda sedang berusaha untuk berdamai dengan masa lalunya. Namun, kehidupan terkadang memberi kejutan yang lebih besar daripada yang kita harapkan. Beberapa bulan setelah Dinda kembali ke Jakarta, Arni menerima sebuah surat yang mengubah segalanya. Surat itu datang dari Dinda, dan apa yang tertulis di dalamnya membuat hati Arni tersentak. Dalam surat itu, Dinda menulis tentang keputusan besar yang ia buat, sebuah keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya, dan keluarga mereka. Hari itu, Arni duduk di ruang tamu dengan segelas teh hangat di tangannya, merenung tentang hari-hari yang berlalu begitu cepat. Meskipun Dinda sudah kembali ke Jakarta, rasanya seperti ada kekosongan yang tak pernah bisa diisi. Arni dan Budi berbicara sedikit lebih jarang, terjebak dalam rutinitas yang sama, namun jauh di dalam hati mereka, selalu ada kerinduan yang tak terucapkan. Suatu pagi, saat Arni sedang membuka surat-surat yang datang ke rumah, matanya tertumbuk pada sebuah amplop yang berbeda. Amplop itu tidak terlihat seperti surat biasa, ada tanda tangan di sudut kiri bawah, dan di atasnya tertulis nama Dinda. Arni merasakan kegelisahan yang luar biasa saat memegang surat itu. Tanpa berpikir panjang, ia membuka amplop itu dan mulai membaca isinya. Ibu yang terkasih, dimulai surat itu, dengan tulisan tangan yang rapi namun penuh emosi. Ibu, aku tahu aku belum banyak bercerita, dan aku tahu aku telah membuat ibu dan ayah khawatir. Namun, aku merasa aku harus memberitahukan ibu tentang keputusan besar yang telah aku buat. Keputusan yang mungkin akan mengubah banyak hal dalam hidup kita semua. Aku sudah mencoba untuk melupakan Rangga. Aku sudah berusaha untuk melangkah maju, seperti yang ibu sarankan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa aku tahan, Bu. Aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang hilang setiap kali aku mencoba untuk maju. Rangga telah pergi, tapi dia selalu ada dalam pikiranku, dalam setiap detik yang aku jalani. Aku merasa jika aku terus berada di Jakarta, jika aku terus berusaha untuk hidup seperti biasa, aku tidak akan pernah bisa sembuh dari luka ini. Aku merasa terjebak. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk kembali ke desa. Aku ingin tinggal di sini bersama ibu dan ayah untuk sementara waktu, untuk mencoba menemukan diri aku sendiri, untuk sembuh. Aku tahu ini mungkin mengecewakan ibu, dan aku tahu aku tidak bisa begitu saja kembali ke hidup kita yang lama. Namun, aku merasa ini adalah satu-satunya cara agar aku bisa melanjutkan hidup. Aku berharap ibu mengerti. Aku tidak tahu berapa lama aku akan tinggal di sana, tapi aku ingin ibu tahu, aku tidak pergi untuk melarikan diri. Aku hanya butuh waktu untuk memperbaiki diriku sendiri. Arni menurunkan surat itu dengan tangan gemetar. Air mata mengalir begitu saja tanpa bisa ditahan. Hati Arni terasa hancur. Namun di dalamnya juga ada perasaan yang mendalam, rasa cinta dan pengertian yang begitu besar untuk putrinya. Ia tahu betapa sulitnya bagi Dinda untuk membuat keputusan itu, dan meskipun ia merasa khawatir, Arni juga merasa bahwa ini adalah langkah yang Dinda butuhkan. Setelah membaca surat itu, Arni langsung menulis balasan untuk Dinda, berharap bisa memberi dukungan dan memberitahu putrinya bahwa ia selalu ada untuknya, apapun yang terjadi.
Beberapa minggu setelah surat itu, Dinda akhirnya kembali ke desa. Ia datang dengan hanya membawa sebuah koper kecil. Wajahnya terlihat lebih tenang, meskipun masih ada kesedihan yang tersimpan di dalam matanya. Arni dan Budi menyambut Dinda dengan pelukan hangat, merasakan betapa rindu mereka terhadap putri mereka begitu besar. Meski begitu, ada perasaan cemas yang menggelayuti hati Arni. Ia tahu, meskipun Dinda kembali ke rumah, perjalanan hidup mereka belum berakhir. Ada banyak hal yang harus mereka hadapi bersama. Dinda, kata Arni dengan lembut, ibu sangat senang kau kembali. Tapi jangan merasa terbebani. Kami selalu ada untukmu. Dinda hanya mengangguk. Namun ada kekosongan yang masih terasa dalam dirinya. Setiap malam, ia duduk di balkon rumah, menatap langit yang gelap, merenung tentang apa yang telah terjadi dan apa yang akan datang. Ia merasa telah kehilangan arah. Meskipun ia tahu di dalam hatinya bahwa kembali ke desa adalah hal yang benar untuk dilakukan. Namun, ada perasaan takut akan masa depan yang tak pasti, rasa cemas akan bagaimana hidup akan berjalan setelah semuanya berubah. Budi dan Arni berusaha memberikan waktu untuk Dinda, tidak ingin memaksanya untuk segera berubah atau sembuh. Mereka tahu proses itu akan memakan waktu, dan mereka siap mendampinginya sepanjang jalan. Dalam waktu-waktu yang tenang, Dinda mulai berbicara lebih banyak dengan ibu dan ayahnya, mencoba untuk mencari kembali keseimbangan dalam hidupnya. Setiap langkah kecil menuju pemulihan, meskipun penuh dengan rasa sakit, membuat Dinda merasa sedikit lebih kuat. Namun, satu hal yang tetap terpendam dalam hati Arni adalah perasaan bahwa meskipun Dinda kembali, ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu dihadapi. Ada sebuah luka di dalam diri Dinda yang hanya bisa disembuhkan oleh waktu, dan mungkin dengan cinta yang tak pernah padam dari keluarga mereka. Pada suatu malam, saat mereka semua duduk di meja makan, Dinda tiba-tiba berbicara dengan suara yang lebih tenang. Ibu, ayah, aku rasa aku sudah siap untuk melangkah maju. Aku tahu aku belum sepenuhnya sembuh, tapi aku mulai belajar untuk hidup dengan kenangan Rangga. Aku ingin kembali mengejar impian-impian aku, dan aku tahu itu mungkin sulit. Tapi aku siap. Air mata Arni kembali mengalir. Namun kali ini, ia merasa kebahagiaan yang lebih besar. Dinda, meskipun masih menyimpan rasa sakitnya, mulai menemukan kembali keberanian untuk melangkah ke depan. Arni dan Budi memeluknya dengan penuh kasih. Tahu bahwa meskipun hidup tidak selalu sesuai rencana, cinta dan dukungan keluarga akan selalu ada untuk mereka. Dinda tidak tahu apa yang akan datang selanjutnya, tetapi ia tahu satu hal, bahwa meskipun hidup penuh dengan luka dan kehilangan, setiap hari adalah kesempatan untuk memulai kembali. Dan dengan dukungan dari orang-orang yang mencintainya, ia yakin bahwa suatu hari, ia akan menemukan kembali kebahagiaannya.